Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Sylvia Fitri dengan NIM 213012414 dari kelas Pendidikan Matematika D. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil dari jawaban saya pada soal ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai apa sih yang dipelajari di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran matematika. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri membahas tentang kurikulum yang sedang diterapkan di Indonesia saat ini, yang dimana merupakan kurikulum merdeka. Nah, yang perlu diketahui adalah pertanyaan yang nomor keempat ini bunyinya adalah sebagai berikut. Mengapa pembelajaran dengan pendekatan open-minded sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana sih paradigma kurikulum merdeka? Dan yang kedua, apa itu pendekatan open-ended? Dan bagaimana sih gambaran pendekatan open-ended? Bagaimana karakteristik pendekatan open-ended? Nah, sebelum masuk ke situ, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka ini merupakan salah satu kurikulum yang dilatar belakangi oleh krisis pembelajaran. Nah, krisis pembelajaran ini apa sih? Jadi, sebenarnya di Indonesia itu kita telah melangsungkan pergantian kurikulum selama beberapa kali. Dan kebetulan kemarin berkenaan dengan adanya pandemi yang membawa cukup banyak permasalahan di berbagai sektor, salah satunya di pendidikan, mengakibatkan pembelajaran di sekolah itu harus dilangsungkan dari rumah. Nah, karena pembelajaran di sekolah itu harus dilangsungkan dari rumah, pemerintah kita itu memikirkan solusi terbaik bagaimana sedemikian sehingga pembelajaran tersebut dapat tetap maksimal. Dilakukanlah pemangkasan konten materi-materi yang ada di kurikulum tersebut. Nah, penyederhanaan tersebut dibentuklah sebuah kurikulum yang namanya kurikulum darurat nasional. Dari kurikulum darurat nasional ini ternyata pemangkasan atau penyederhanaan konten materi ini memberikan dampak yang baik. Dan hal itu juga telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dimana terdapat hasil yang signifikan antara pembelajaran secara konvensional dengan adanya pemfokusan ke materi-materi tertentu saja ini. Ini membuat pemerintahan kita mempertimbangkan kembali sekiranya apakah perlu untuk dikembangkan kurikulum baru yang sejalan dengan kurikulum darurat ini. Nah, sebagai outputnya muncullah kurikulum merdeka. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih kurikulum merdeka itu? Kemudian yang perlu diketahui adalah bagaimana paradigma yang mewarnai kurikulum-kurikulum sebelumnya sebelum hadirnya kurikulum merdeka ini. Yang dimana kurikulum merdeka ini hadir untuk melengkapi atau menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya sempat dilangsungkan di Indonesia. Nah, beberapa dari paradigma yang mewarnai kurikulum-kurikulum sebelumnya itu diantaranya yang pertama, sifatnya kaku. Dalam artian terlalu teoritis dan terfokus pada konten. Sedemikian sehingga tadi konten pembahasan dalam kurikulum-kurikulum yang sebelumnya itu sangat banyak dan padat, sedemikian sehingga guru itu cenderung dikejar oleh waktu untuk menyelesaikan materi-materi yang ada pada tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran tersebut. Dan ini juga mengimplikasikan ke paradigma yang kedua, yaitu kurikulum sebelumnya itu menuntut guru untuk menyelesaikan pembelajaran dalam rentang waktu yang singkat dan tergesa-gesa. Jadi guru tidak memiliki waktu untuk merefleksi kondisi dan keadaan di dalam kelasnya seperti latar belakang siswa atau peserta didiknya, lalu bagaimana tingkat pemahaman peserta didiknya dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran hanya datang ke sekolah, bahas materi ini, hari ini harus selesai sampai bab sekian, lalu sudah, seperti itu saja. Kemudian
karena tergesa-gesa tadi, ini juga mengimplikasikan ke paradigma selanjutnya, di mana jadinya tidak ada waktu atau terabaikannya profil peserta didik, dalam artian keadaan dan kondisi yang dialami oleh peserta didik itu tidak sempat untuk direfleksikan oleh guru, sehingga guru tidak dapat menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dari peserta didik tersebut, dan pembelajaran hanya mengikuti keinginan guru. Guru memiliki target, guru ingin cepat menyelesaikan pembelajaran tersebut dalam rentang waktu yang singkat, sehingga tidak ada kesempatan untuk peserta didik memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, atau bahkan passion mereka masing-masing. Dalam hal ini, kurikulum Merdeka pun hadir menyajikan beberapa paradigma berbeda, seperti yang disampaikan dalam sebuah buku mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan kurikulum dalam rangka pemulihan pendidikan Indonesia. Ada beberapa paradigma dari kurikulum Merdeka. Di antaranya yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student centered. Hal ini mengakibatkan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Mereka aktif untuk mencari sendiri bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan. Mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka dan berperan aktif untuk bertanya, berdiskusi, dan lain sebagainya. Sementara itu, implikasinya pendidik di sini sebagai fasilitator yang memfasilitasi, mewadahi peserta didik untuk melangsungkan pembelajaran tersebut. Dan dalam hal ini pula, pendidik harus bisa mengarahkan, meskipun merdeka ya pembelajarannya, pendidik harus bisa mengarahkan sehingga tujuan pembelajaran itu tetap tercapai. Yang ketiga, pembelajaran akan didukung oleh teknologi. Karena seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi semakin pesat dan kita dapat memanfaatkan hal tersebut dalam pembelajaran atau pendidikan. Pembelajaran terdiferensiasi adalah paradigma selanjutnya, di mana sangat memperhatikan kondisi dan profil dari peserta didik masing-masing. Lalu selanjutnya, pembelajaran juga mempertimbangkan aspek sosialisasi, di mana terdapat interaksi antar peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru atau pendidik. Nah, dengan paradigma-paradigma tersebut, maka baik tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran itu juga diarahkan ke paradigma tersebut, sehingga dalam prosesnya itu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan membuat peserta didik merasakan esensi dari pembelajaran tersebut. Adapun hal lain yang menjadi sorotan di kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya sendiri itu ada pembelajaran intrakurikuler dan satu lagi itu profil pelajar Pancasila. Dua hal ini itu sangat disoroti. Sementara pada pembelajaran intrakurikuler ini disesuaikan sesuai dengan jenjang atau fasenya beserta dimensi-dimensi dan juga capaian-capaian pembelajaran yang akan dicapai. Nah, lalu yang profil pelajar Pancasila ini menyertai atau mengiringi dari proyek-proyek yang diterapkan dalam pembelajaran intrakurikuler tersebut. Jadi ada pengintegrasian antara mata pelajaran yang dipelajari, capaian pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran tersebut mendukung munculnya profil pelajar Pancasila tadi melalui proyek-proyek yang telah direncanakan. Mungkin itu sekilas mengenai kurikulum Merdeka, dan terkhususnya untuk pembelajaran matematika itu ada beberapa poin-poin penting yang terkait dengan proses pelaksanaannya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai pendekatan open-ended atau open-ended approach. Jadi open-ended approach ini pertama kali dikembangkan di negeri Sakura, Jepang, oleh Shimada. Nah, awalnya ini hanya sekedar untuk meningkatkan sebuah rencana untuk meningkatkan pendidikan matematika di Jepang itu sendiri. Namun makin kesini dirasa pendekatan open-ended atau
approach ini semakin relevan dengan kondisi kita yang sekarang. Jadi secara sederhana, pendekatan open-ended itu adalah menyajikan suatu permasalahan untuk memulai pembelajaran matematika dengan masalah yang sifatnya terbuka. Masalah yang sifatnya terbuka ini maksudnya adalah masalah-masalah yang memiliki lebih dari satu penyelesaian, atau lebih dari satu solusi, atau lebih dari satu jawaban. Dan untuk menerapkan open-ended approach ini bukan semerta-merta hanya mengeluarkan permasalahan yang memiliki banyak jawaban, namun juga harus dapat menggiring peserta didik untuk memanggil kembali pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki untuk kemudian diaplikasikan dalam proses pemecahan masalahnya. Selanjutnya, karakteristik dari open-ended approach yang ternyata itu sejalan dengan paradigma kurikulum merdeka. Yang pertama, open-ended approach itu menggunakan masalah kontekstual. Penggunaan masalah kontekstual dalam open-ended approach ini diharapkan dapat membuat peserta didik lebih mudah untuk membayangkan konsep-konsep matematika di kehidupan nyata atau di realita. Dan pertanyaannya itu tidak membatasi peserta didik hanya untuk menjawab dengan satu cara atau satu solusi. Nah, kemudian dengan karakteristik yang seperti ini, maka peserta didik akan lebih leluasa untuk mencari sendiri dan menggali sendiri pengetahuannya dari pengalaman yang ia miliki, pengetahuan sebelumnya yang ia miliki, dan juga menghubungkan dengan pengetahuan yang akan dia dapatkan dari informasi yang disajikan dalam permasalahan. Dengan adanya permasalahan seperti ini yang disajikan untuk memulai suatu pembelajaran, peserta didik akan menjadi lebih mandiri karena open-ended approach ini juga memiliki karakteristik student-centered, di mana peserta didik itu menjadi titik utama atau orang utama yang berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, selain itu, selain menumbuhkan sikap mandiri, juga menumbuhkan kemampuan untuk berpikir kreatif serta kritis karena permasalahannya itu dapat dipikirkan lebih mendalam, dan mereka juga harus teguh dengan jawaban mereka sendiri karena kemungkinan untuk memiliki jawaban yang berbeda dengan teman yang lain itu sangat besar karena sifatnya tadi open-ended. Kemudian yang menjadi poin penting juga dalam pendekatan open-ended atau open-ended approach ini dapat dikondisikan dalam bentuk kelompok. Jadi peserta didik akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok yang berukuran sedang untuk kemudian diberikan permasalahan, bisa permasalahan yang sama ataupun permasalahan yang berbeda, dan kemudian didiskusikan bersama. Di sini akan terjadi perbedaan pendapat antar peserta didik, dan itu adalah hal yang baik yang juga ternyata dapat mendukung paradigma yang dimiliki oleh kurikulum merdeka yang memperhatikan sosialisasi atau aspek sosial antar peserta didik. Selain itu juga menghargai perbedaan jawaban satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, itu juga menumbuhkan rasa kebinekaan dan dapat memiliki pemikiran yang terbuka, juga dapat mengevaluasi diri mengenai jawaban yang telah atau solusi yang telah ia peroleh. Selain itu, dengan bertukar pikiran dan berdiskusi, peserta didik akan memiliki kepercayaan diri untuk kemudian mengkomunikasikan idenya di depan kelas, menerima masukan, dan semakin yakin dengan langkah yang ia ambil. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai jawaban nomor 4 dari saya. Saya akhiri, saya mohon maaf tentunya terdapat banyak kesalahan kata dalam video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.